Selamat pagi anak-anak. Siap berdoa. Selesai. Baik. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebentar. Aldino bisa ke belakang sebentar? Bisa. Ya, Aldino yang bertiga ya, karena kan kursinya cuma 2. Ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, semoga dengan tadi kita mengawali kegiatan belajar dengan berdoa, semoga hari ini kita dilancarkan dalam belajarnya ya. Amin ya robbal alamin. Nah, selanjutnya Pak Adit akan coba kita sama-sama menjaga kebersihan ya. Kita sama-sama cari dulu ada sampah atau enggak ya. Silakan kalian cek kolong meja kalian. Cek bawah kursi, bawah meja kalian ada sampah atau enggak. Kalau ada sampah silakan kalian cari, kalian buang ke tempat sampah ya, ke tempat sampah yang sudah disediakan di depan kelas. Silakan yuk. Ya. Oke. Di belakang, Yorin, nggak ada sampah, aman ya? Oke, baik. Oke, nah, ketika kita sudah buang sampah, berarti kita sudah menanamkan jiwa kebersihan di dalam diri kita. Berarti kalau misalkan kita udah bersih, kita akan menciptakan kelas yang nyaman buat belajar, gitu ya? Nah, selanjutnya Pak Adit akan mengecek kehadiran. Siapa hari ini yang nggak masuk? Nihilnya nggak masuk? Nihilnya nggak masuk. Berarti nihil ya. Berarti alhamdulillah sekarang kita masuk semua ya. Oke. Nah, selama kegiatan belajar hari ini, nanti kita akan adakan diskusi dan presentasi sesuai kemampuan yang kemarin kita sudah sortir ya, kita sudah pilih. Kemarin ada yang Pak, saya suka belajar dengan audiovisual. Terus Pak, saya suka dengan pembelajaran dengan teks, ya suka berliterasi, ya. Terus ada juga Pak, saya suka yang gerak-gerak. Saya suka ke lapangan, observasi. Nah, jiwa keponya tinggi tuh, ya di situ ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang itu. Nah, selanjutnya, sebelum kita belajar, pastinya kalian kemarin sudah dapat nilai rapot ya IPS ya. Nilainya gimana? Bagus-bagus? Jelek. Alhamdulillah, ada yang masih kurang, ada yang sudah bagus. Nah, tentunya Pak Adit juga nggak lupa untuk selalu motivasi kalian. Ya, kita belajar IPS dan mata pelajaran yang lain, kita harus bisa meningkatkan nilai. Ya. Nah, tapi lebih dari itu, dari sekedar nilai, prosesnya lebih penting. Karena apa? Ketika kemampuan kalian diasah, ketika potensi kalian bisa dibangkitkan, bisa ditingkatkan, itu jauh lebih baik dari sekedar nilai. Paham ya? Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang keberagaman profesi berdasarkan letak geografis. Kemarin kita belajar di 76 ini sosiokulturalnya apa? Pedagang Pak, ada pabrik tahu tempe di sana. Ada yang masih ingat materi itu? Oke, coba siapa yang bisa? Fadia? Fadia mungkin bisa? Masih ingat kemarin kita belajar apa Fadia? Kemarin kita belajar tentang keberagaman profesi berdasarkan letak geografis. Masih ingat materi itu? Masih? Oke, masih? Nah, apa yang kamu ketahui tentang keberagaman profesi di lingkungan sekitar kita? Sekitar kita itu, di sekitar 76 itu banyak profesi yang kita tahu. Coba, kamu bisa sebutin profesi apa aja itu? Dagang, terus? Kuli. Ya? Kuli? Tukang bangunan, terus? Apa lagi? Guru, ya, kayak Padi ya, terus? Petugas kebersihan. Nah, ternyata banyak ya. Ternyata profesi yang di sekitar 76 itu, di sekolah kita itu, ternyata beragam. Mulai dari pedagang, ya, ada guru juga, ada kuli juga. Kebetulan sekolah kita lagi ada renovasi kecil, ya. Di sana ada tukang bangunan juga yang bekerja. Jadi keberagaman profesi itu indah sebenarnya ya. Ya, oke. Nah, ternyata ya keberagaman profesi itu juga berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini.
yaitu berkaitan dengan pemanfaatan lingkungan sekitar, ya lingkungan sekitar SMP kita, lingkungan sekitar rumah kita, ya itu untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi kita sehari-hari. Siapa yang di sini nggak punya kebutuhan? Ada yang nggak punya kebutuhan? Nah, pasti semua dari kita itu pasti punya kebutuhan ya, setuju? Setuju. Oke, nah manfaatnya apa Pak? Setelah kita mempelajari materi tentang pemanfaatan lingkungan sekitar untuk pemenuhan kebutuhan hidup, jadinya kita tahu ya bahwa kita sebagai manusia itu perlu kebutuhan secara ekonomi. Nah, untuk memenuhi kebutuhan itu kita banyak berbagai hal, berbagai macam kita banyak. Ya, salah satunya ada yang namanya apa? Pembelian offline, ada pembelian online. Kalau beli online apa? Contohnya apa? Ada Shopee ya. Terus ada yang kemarin baru ditutup apa namanya? Nah, TikTok Shop ya. Nah, hari ini kita juga akan diskusi terkait dengan ditutupnya atau dihentikannya TikTok Shop sebagai pemenuhan kebutuhan manusia. Ini adalah alur tujuan pembelajaran kita. Jadi materinya terkait dengan pemanfaatan lingkungan sekitar dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi dan menganalisis pemanfaatan lingkungan sekitar dalam kebutuhan ekonomi. Lalu setelah kita mempelajari materi hari ini ada tujuan pembelajarannya. Tujuannya itu peserta didik mampu menganalisis pemanfaatan lingkungan sekitar dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi melalui pembelajaran berdiferensiasi. Ya, artinya nanti kalian bisa tahu nih manfaat dari pemanfaatan lingkungan sekitar itu ya secara diferen. Kemarin ada yang suka audiovisual, kemarin ada yang kemampuannya di teks, literasi, dan juga kemampuannya ada di observasi. Nah, nanti kita laksanakan pembelajaran itu. Lalu peserta didik mampu mengevaluasi perilaku masyarakat dalam memanfaatkan lingkungan sekitar dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi dengan tepat. Jadinya kalian nanti tahu nih, ya kalau di rumah itu kalian sering belanja online apa belanja offline di pasar? Ya kira-kira mamanya kalau Ina mamanya suka belanja online apa belanja di pasar? Belanja di pasar ya. Kenapa? Oh, kalau di online kadang-kadang suka lama datangnya ya. Oke, nggak apa-apa. Ada yang suka belanja online? Suka Shopee? Ya, ada? Apa belum dikasih uang? Belum dikasih uang, jadinya nggak tahu belanja online kayak gimana ya. Kakak. Oke, nah ini metode pembelajaran dan teknik penilaiannya. Jadi selain kita belajar hari ini, ya nanti ada pengukuran berupa penilaian yang Padit lakukan untuk kalian. Jadi pendekatannya di sini saintifik dengan pembelajaran berdiferensiasi. Metodenya tanya jawab, diskusi kelompok dan presentasi kelompok. Jadinya nanti kalian akan diskusi sesuai kelompok yang kemarin, sesuai sticky note yang kemarin kalian isi, ya. Jadinya nanti ada diskusi dan LKPD yang Padit bagikan. Lalu penilaiannya ada 3. Di sini Padit menilai sikap kalian selama jalannya pembelajaran, mulai dari diskusi sampai presentasi nanti. Terus ada yang namanya penilaian pengetahuan. Nanti ada pretest dan post-testnya. Lalu ada penilaian keterampilan, ya bagaimana kalian berdiskusi, bagaimana kalian presentasi di depan kelas. Paham ya? Paham anak-anak? Paham. Ya. Nah, selanjutnya silakan siapkan buku kalian atau kertas lembar, disiapkan. Marjian, yuk jangan ngomong Marjian. Nah silakan bukunya disiapkan, kertasnya online yang kalian tahu. Lalu yang kedua, bagaimana cara kita memanfaatkan platform belanja online tersebut? Boleh Padit kasih waktu untuk mengerjakan pretest, ya kurang lebih waktunya 5 menit, ya untuk mengerjakan pretest. Waktu istirahat. Jadi anak-anak semua, pretest yang Padit bagikan ini tujuannya apa? Untuk mengukur kemampuan awal kalian sebelum kita belajar materi tentang pemanfaatan lingkungan sekitar dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Ya, silakan kalian kerjakan, waktunya kurang lebih tersisa 1 menit lagi. Ya.
Nah, setelah kalian mengerjakan pretest tadi yang udah Pak Adit bagikan, sekarang kita masuk ke gambaran peta konsep. Nah, gambaran peta konsep ini adalah gambaran yang nantinya Pak Adit akan ajarkan, Pak Adit akan paparkan materi, yaitu tentang pemanfaatan lingkungan sekitar untuk kebutuhan ekonomi, dalam hal ini adalah e-commerce, ya, belanja online tadi, lalu teknologi untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi dan dampak dari adanya teknologi tersebut. Nah, ini adalah kelompok diskusinya. Jadi kemarin kita sudah Pak Adit bagikan sticky note. Kalian ada kita terbagi jadi 3 ya kelompok diskusinya. Yang pertama adalah anak-anak dengan kemampuan untuk audiovisual. Lalu ada anak-anak yang suka sekali dengan yang namanya literasi. Dan yang ketiga ada anak yang suka sekali dengan yang namanya observasi. Ya, nanti jadinya kalian berdasarkan ketiga kelompok itu nanti kumpul kelompok nanti berdiskusi. Ya. Nah, tapi sebelumnya untuk menguatkan materi kita hari ini, Pak Adit akan tayangkan video tentang TikTok Shop yang ditutup. Ya, tahu? Ada yang belum tahu TikTok Shop ditutup? Udah tahu semua ya? Nah, ya. Itu dilakukan oleh TikTok setelah pemerintah menetapkan aturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 yang melarang masuk dalam platform media sosial. Aturan itu memisahkan ketentuan untuk media sosial, social commerce, dan e-commerce. Transaksi bisnis hanya dipersetujukan dari media sosial lokal. Direktur Sentra Ekonomi Erwan Studi atau Universiti Mayu sudah memperkirakan ketentuan baru ini membuat para pedagang yang menggunakan platform TikTok Shop kembali ke dua platform terbesar, yaitu Shopee dan Tokopedia. Kepala Pusat Penelitian Ekonomi Digital dan Usaha Kecil dan Menengah Indef, Mayu juga memperkirakan berhentinya fitur transaksi di TikTok Shop bukan Shopee. Aplikasi marketplace atau pengaturan itu ini dikenal dengan fitur perdagangan langsung alias brand Shopee-nya, yaitu Shopee Live. Selama ini fitur tersebut hanya disaingi oleh TikTok. Kalau akhirnya fitur Live Shopee ini berdasarkan pemerintah dengan regulasi sudah memperkirakan Tokopedia akan menjadi yang paling menguntungkan. Sebabnya, hanya Live Shopee di aplikasi unikan lokal tersebut tidak termasuk di Shopee dan TikTok. Adapun para teman-teman di Suhadi memperkirakan regulasi banyak pemerintah ini hanya menjadi ganjalan sementara bagi perkembangan sosial commerce seperti TikTok Shop. Sebab sosial commerce merupakan bentuk revolusi perdagangan digital yang terjadi di seluruh dunia. Dia yakin media sosial lain juga sebenarnya mulai menjadi modal bisnis ini. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Hari menaruh tidak akan pelarangan TikTok Shop hanya akan menentukan platform e-commerce. Alasannya, platform e-commerce itu dikenai ketentuan tidak boleh menjual produk impor di bawah $100. Isinya dalam platform manapun boleh berjualan melalui secara langsung antara memiliki UMKM. Kementerian Suki menyatakan pelaku UMKM tidak akan merugi meski TikTok Shop berhenti melayani transaksi. Apalagi, menurut dia pada kenyataannya para penjual tidak berjualan di satu platform saja. Selain itu, para pelaku UMKM yang berjualan daring masih bisa memanfaatkan TikTok untuk mempromosikan produknya. Oke, anak-anak. Nah, tadi kita sudah mengamati tentang tayangan video yang Pak Adit putar. Tadi video yang sudah Pak Adit putar itu tentang apa sih? TikTok Shop ya? Itu. Coba Kania, bisa nggak menanggapi apa yang kamu simak tadi di video tadi? Kania. Ada di TikTok Shop itu juga dapat mempengaruhi e-commerce yang dikasih di live. Karena kalau di TikTok Shop itu tuh kadang-kadang barangnya dijual dengan harga terlalu jangkau daripada yang di aslinya gitu. Ya. Ada jawaban lain? Siapa? Siapa? Enggak? Ina? Mungkin? Nah, Ina nih, Ina? Boleh Ina? Ina? Ya. Tanggapannya tadi ternyata yang namanya e-commerce itu nggak cuma TikTok Shop ya Ina ya, ada banyak lain. Nah, gimana sih ya, bagaimana ketika TikTok Shop ditutup, apa e-commerce lain juga ditutup atau justru membuat untung e-commerce yang lain? Menurut Ina gimana?
Oke, bagus. Oke, beri tepuk tangan untuk Ina dan juga Sani. Sudah menanggapi video yang tadi sudah Pak ditayangkan. Jadinya tentu ya, sebagai penguatan kalian, jadinya ketika TikTok Shop ditutup, ternyata tidak serta-merta semua e-commerce yang lain, ya, aplikasi belanja online yang lain itu juga ditutup. Justru, ya, itu menimbulkan keuntungan tersendiri, ya, buat e-commerce yang lain. Misalkan tadinya dengan adanya TikTok Shop dibuka, kita sering belanja di sana. Tapi semenjak TikTok Shop ditutup, justru para pembelinya, customernya itu beralih ke e-commerce yang lain justru. Nah, karena apa? Karena memang tidak bisa kita pungkiri juga kalau sekarang itu pembelian online jauh lebih efektif ya daripada pembelian offline langsung ke lapangan. Tapi pasti ada ruginya dong. Kira-kira apa sih ruginya untuk pembelian online tuh, Nona? Kamu pernah beli online? Gak pernah. Oh, siapa yang sering beli online di sini? Oke, kamu valid. Kira-kira kerugiannya apa? Ada nggak sih negatifnya kalau beli online? Itu kalau negatifnya itu kan kita nggak bisa siapa tahu itu cuma foto yang dipajang Ya, datang nggak sesuai harapan. Jadi yang ngantarnya itu yang disalahin. Oh gitu Kan ya. kasus ibu yang ngomong Ya, ngomong kurang ini ya, kurang bagus ya. Ke apa namanya? Ke pengantarnya ya, ke kurirnya ya. padahal bukan dia yang jual tapi jualnya. Bagus. Oke, beri tepuk tangan dong. Betul ya. Jadi ternyata dengan belanja online itu juga punya dampak negatifnya. Salah satunya apa? Ya, takutnya setelah kita pesan barang yang akan diantar ternyata berbeda dengan apa yang ada di fotonya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan berdiskusi secara berkelompok sesuai kelompok yang kemarin kalian tuliskan di sticky note. Silakan nanti berkumpul ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan berdiskusi secara berkelompok ya. Untuk kelompok yang audiovisual kemarin yang mana aja? Di sini ya. Nah, nanti karena berhubung ada 19 orang ya, paling banyak dari yang lain. Nanti dari 19 orang ini Pak Adit bagi kelompok ya, menjadi 3 kelompok. Nanti Pak Adit minta ketua kelompoknya tolong Khalid, terus ada Nadal, lalu ada Aulia sebagai ketua kelompok yang ada di audiovisual. Jadi satu kelompok ada 6 orang ya. Lalu untuk yang literasi teks ini ya. Oke, nanti silakan Nona, Pak Adit minta tanggung jawabnya nanti buat komando teman-temannya ya. Nanti Pak Adit bagi LKPD-nya. Lalu yang untuk observasi, tim observasi yang suka gerak-gerak, nah ini dia. Oke, nanti Pak Adit minta tolong Pak Dia ya. Pak Dia nanti silakan observasi, silakan cari informan untuk mencari data. Silakan wawancarai informannya, boleh pedagang yang ada di sini, boleh bapak ibu guru kalian, boleh. Silakan, tapi nanti izin dulu ya. Nanti Pak Adit bagikan LKPD-nya. Oke, sekarang Pak Adit bagi dulu. Untuk kelompok audiovisual, tadi yang Pak Adit amanahkan siapa? Khalid, Nadal, Aulia. Kelompok literasi Nona ya tadi ya. Kelompok literasi Nona. Yang observasi Pak ya. Oke, nanti Pak Adit udah bagikan LKPD-nya pada masing-masing kelompok. Silakan nanti Pak Adit beri waktu kurang lebih 15 menit untuk berdiskusi. Ya, silakan yang audiovisual, Pak Adit udah kemarin instruksikan bawa HP ya. Nah, silakan nanti dilihat lagi video pembelajarannya, video masalah tentang kasus TikTok Shop yang ditutup. Silakan nanti dianalisis berdasarkan pertanyaan di LKPD-nya. Lalu yang literasi, di situ ada narasi teks. Silakan nanti kalian analisis di situ secara berkelompok. Lalu yang observasi, tim observasi, ya. Nah, silakan nanti kalian cari informan, kalian wawancarai pendapatnya tentang TikTok Shop yang ditutup, ya, dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD yang Pak Adit bagikan. Paham ya semuanya ya? Oke, baik. Putri, kemarin kamu nggak masuk ya? Putri?
kemarin ngisinya apa? Tiga kan? Bu, izin kita akan melakukan wawancara untuk menunaikan tugas IPS, apakah boleh? Boleh, sebelumnya tentang apa ya? Tentang dampak penutupan TikTok Shop, Bu. Oh, dampak penutupan TikTok. Boleh, silakan. Sini dengan Ibu siapa, Bu? Bu Ita. Di sini kan Ibu sebagai guru kan, Bu. Ibu lebih memilih belanja secara tradisional atau belanja online? Belanja online sih. Belanja online. Kenapa tuh? Apa karena lebih gampang atau? Kalau belanja online kan kita lebih gampang nih. Sambil bekerja, waktu istirahat kita bisa langsung belanja, tidak harus ke tempatnya dan bisa langsung melakukan pembayaran, gak makan tempat, gak makan bensin, dan gak makan parkir. Terus dari pengalaman belanja online, apakah ada pengalaman yang tidak mengenakan? Pengalaman tidak mengenakan sih enggak ya, selama ini pos-pos saja, paling salah ukuran. Salah ukuran, tapi kan dari pihak penjualnya bisa diganti. Bisa diganti. Iya. Menurut Ibu, apakah yang lagi baru-baru ini TikTok Shop kan lagi ditutup nih, Bu? Menurut Ibu, dampak untuk Ibu itu gimana, Bu? Kalau dampak buat ibu itu sih menurut ibu nggak ada, karena kan masih banyak orang chat yang lain. Gitu. Dari TikTok Shop, selain TikTok Shop tadi. Semua pertanyaan sama. Kalau dari Ibu, harapan Ibu untuk pemerintah dalam menyikapi penutupnya akses TikTok Shop itu gimana? Harapan ibu sih kalau untuk pemerintah ya, mungkin kan setelah yang ibu baca nih sama yang ibu tonton di berita, TikTok Shop itu ditutup kan karena nggak ada perizinannya. Perizinannya itu kan buat hanya untuk sosial media, bukan untuk akun untuk belanja gitu, bukan online shop. Nah mungkin kalau pihak pemerintah atau pihak yang punya TikTok Shop itu mau mengurus izin buat online shop dan pajaknya, mungkin bisa aja dilanjutkan sama pemerintah gitu. Mungkin itu saja terkait perizinan aja. Bu, sekian, terima kasih Bu sudah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu. Iya. Sukses. Emang boleh? Ya, Radit, tulis di sini boleh nggak Pak? Bukan di sini ya, Pak. Tulis di sini boleh nggak muat? Mana? Dari di sini. Boleh dong, boleh. Nggak muat di situ. Oke, nggak apa-apa. Ah, itu punya. Karena masalah tentang ekonomi para pedagang offline yang turun drastis, atau masalah tentang ekonomi atau penjualan pedagang offline yang turun drastis karena adanya TikTok Shop atau e-commerce. Nah, habis itu 5 aja.
Banyak banget. Ini kan yang pertama nih, kita kan apakah kan kita mencari apakah dengan adanya platform bisa membantu kebutuhan ekonomi kita. Nah, bisa karena itu menjadi apa ya, kerja sampingan kita yang bisa kita lakukan tuh berjualan dengan cara di rumah. Jadi nggak usah keluar rumah, kita bisa berjualan dan itu mendapatkan keuntungan yang lebih sih. Karena itu kerja tambahan atau kerja sampingan kita. Berapa soal? Oke anak-anak, gimana diskusinya? Udah selesai belum? Ada kesulitan? Enggak ya. Oke, silakan diskusinya dilanjutkan. Kita akan mulai presentasi dalam waktu 3 menit lagi. Ya. Silakan nanti kita presentasi hasil dari diskusi kalian. Jawabannya aja. Karena pemerintah di Indonesia merasa e-commerce mereka tuh tidak berkembang karena TikTok Shop ini, jadi mereka memaksa TikTok untuk menutup itu. Ya gampang aja sih itu. Dia banyak dijelasin kan di TikTok juga nih. Banyak. Game-nya udah pasti. Kelompok yang pertama yang mempresentasi kelompok dari mana? Yang audiovisual udah siap? Oke, Khalid yuk. Kelompok Khalid nanti dipilih 2 orang aja cukup yang presentasi di depan. Khalid sama siapa? Sama kamu? Oke, boleh yuk. Yuk, 1 orang temenin Khalid di depan. Oke. Beri tepuk tangan dong buat kelompok audiovisual pertama. Rangkaian tugas audiovisual ini setelah mengamati kita disuruh membuat salah satu. Jadi kenapa TikTok Shop dibentuk? Karena pemerintah merasa e-commerce di Indonesia tidak berkembang karena TikTok ini sudah menjual barang-barang yang sekiranya harganya sudah pas di e-commerce Indonesia diturunkan lagi. Jadi orang-orang merasa lebih suka belanja di TikTok Shop. Dan nomor 2, apa dampak penutupan TikTok Shop bagi masyarakat? TikTok Shop bagi masyarakat itu masyarakat jadi berpindah pada aplikasi lain yaitu Shopee, Tokopedia atau e-commerce lain yang punya Indonesia untuk belanja di situ dengan harga yang kayaknya bisa murah. Dan bagaimana pengaruh ditutupnya TikTok Shop bagi para penjual? Mereka sudah harus berpindah aplikasi atau platform untuk menjual barang-barang yang mereka jual atau mereka videokan seperti Shopee, Tokopedia, ataupun Blibli atau JDID. Oke, bagus ya presentasinya. Bertepuk tangan dong untuk kelompok. Hasil diskusi mereka sangat menarik ya. Mereka mengamati melalui tampilan video, ternyata banyak dampak ya, banyak pengaruhnya ya dari e-commerce itu ya. Oke, sekarang silakan teman-teman yang mau bertanya. Raka ya? Nah, silakan Raka. Kenapa orang-orang ada beberapa orang yang nggak percaya sama belanja online? Nah, mengapa banyak juga orang yang nggak percaya kalau belanja online itu lebih efektif? Coba bisa dijawab kan? Karena sekiranya mereka itu belanja dari lapangan langsung itu bisa membuktikan karena bisa dilihat gitu loh. Jadi kualitasnya bisa tercapai, bisa dilihat apakah ini bagus atau tidak. Kalau di belanja online itu kan belum tentu banyak klik atau palsunya. Kalau nggak lihat ulasannya juga kan jadi gitu. Oke, ya baik. Beri tepuk tangan sekali lagi. Jawabannya sudah sangat memuaskan, sangat menarik diskusinya. Ini jadi penguatan kita. Oke, terima kasih buat kelompok 1. Silakan balik ke tempatnya. Oke, sekarang kita ke kelompok literasi. Oke, selesai. Siapa yang mau maju? Launa, Kania, atau siapa? Sudah selesai? Yuk, Kania. Oke, sekarang selanjutnya kita akan lihat presentasi dari kelompok
observasi. Ya, pengalaman observasi gimana hari ini? Coba silakan. Di sini hari ini kita mewawancarai Ibu Rosita sebagai guru di SMP Negeri Purnama. Ia lebih memilih berbelanja online karena lebih hemat tenaga dan juga hemat biaya, tak perlu bayar parkir, bayar bensin, ataupun berjalan kaki. Pengalaman Ibu Rosita di dalam berbelanja online, dia pernah mengalami beda ukuran baju, tapi dia bisa mengajukan pengembalian dan penukaran. Ibu Rosita berpendapat bahwa dia setuju dengan pengumuman workshop karena dia berpendapat bahwa TikTok hanya memiliki izin media sosial saja, bukan sebagai platform belanja. Ibu Rosita memilih berbelanja di platform lain yang sudah memiliki izin. Harapan Ibu Rosita agar pemerintah bisa mengurus workshop agar mendapatkan izin berjualan online. Oke, bertepuk tangan untuk kelompok observasi. Siapa yang mau bertanya untuk kelompok observasi? Nona ya? Oke, silakan Nona. Kalau dampak positifnya untuk berbelanja online itu apa? Dampak positif belanja online. Ya, Jadi kalau berbelanja online itu kebanyakan orang memilih karena lebih cepat ataupun yang barang tidak disukai kita, barang sudah habis, bisa ditemukan di tempat belanja online. oke ya, lebih efisien secara waktu. Jadinya orang nggak ribet ya, harus datang ke tempat itu nggak ribet ya. Itu dampak positif dari belanja online. Oke, beri tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok observasi. Nah, yang terakhir kita ke kelompok literasi. Yuk, lanjut. Hania, Nona. Oke, nah kita sekarang sudah masuk ke presentasi yang terakhir, yaitu presentasi dari kelompok literasi. Nah, silakan. Hasil diskusi kami yang ada pada wajah tersebut adalah permasalahan ekonomi para pedagang offline. Permasalahan tersebut menyebabkan kedua para pedagang offline turun drastis. Hal tersebut membuat para pedagang offline meminta tutup pada teknik perdagangan yaitu di pasar. Yang melatar belakang permasalahan tersebut adalah tentang terjadinya penjualan para pedagang online, sehingga para pedagang offline merasa tidak adil dan meminta untuk menghitung dampak pada kejadian tersebut. Dengan itu mungkin para konsumen malah kebanyakan pindah ke platform yang lain selain TikTok. Oke, menarik sekali ya. Bertepuk tangan untuk kelompok literasi. Sekarang siapa yang mau bertanya? Oke, Fadia, silakan Fadia. Dampak dari pedagang yang terpaksa gara-gara TikTok itu terpaksa berhenti berdagang atau berjualan online. Nah, seperti apa nih jawabannya? Ya, dampaknya apa? Dampak buat penjualan itu apa? Pasukan terus apalagi ini ya, nama pengangguran ya pasti. Oke, beri tangan sekali lagi untuk kelompok literasi. Oke, silakan dulu. Nah, anak-anak, setelah kita presentasi, kita masuk pada tahap akhir dari pembelajaran kita hari ini. Ya, nah, Pak Adit minta siapa yang berani, siapa yang bisa membuat kesimpulan belajar kita hari ini. Pak Dia, oke, silakan Pak Dia berdiri. Menurut saya di hari ini kita telah belajar tentang negatif dan positifnya berbelanja online. Menurut saya positifnya itu masyarakat bisa berbelanja secara efisien dan juga cepat. Untuk negatifnya mungkin banyak pedagang UMKM yang hasil perdagangan itu menurun karena banyak orang-orang berbelanja online. Oke, tepuk tangan untuk Pak Dia.
pembelajaran kita hari ini kita belajar tentang dampak positif dan negatif dari belanja online dan pengaruhnya pada kebutuhan manusia dalam segi ekonomi ya. Nah, untuk sebagai bahan refleksi, nah, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Coba siapa yang berani? Khalid mungkin? Khalid silakan berdiri. Bagaimana perasaan kamu belajar kita hari ini? Menyenangkan soalnya bisa observasi soalnya bisa lihat pengamatan dari dampak atau lihat baik positif maupun negatif dari kegiatan mungkin offline soalnya tidak langsung dari lapangan. Oke, beri tepuk tangan buat Khalid. Oke, nah selanjutnya, nah ini dia, ada tindak lanjut dari pembelajaran kita hari ini. Jadi tindak lanjutnya apa? Nanti silakan kalian di rumah mencari artikel peran platform belanja online bagi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Silakan bisa cari lewat Google ya. Nah, untuk materi selanjutnya yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya nanti ada perdagangan antar pulau yang terjadi di Indonesia. Jadi kaitannya masih ini ya, mata pelajaran ekonomi ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini berdampak baik untuk kalian, menambah wawasan kalian dan menambah pengetahuan kalian. Oke, silakan sebelum kita istirahat, kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi, Pak.